Lingkungan kampus idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa. Di Politeknik Negeri Padang, hingga saat ini belum ditemukan laporan kasus kekerasan. Namun, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan agar kondisi aman ini tetap terjaga. Penelitian kami ini bertujuan melihat kondisi keamanan kampus, upaya pencegahan yang telah diterapkan, serta kesiapsiagaan mahasiswa PNP jika suatu saat terjadi kasus kekerasan. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak wawancara berikut ini. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini kami lagi ada di Politeknik Negeri Padang. Perkenalkan, nama aku Afifa Putri Sebakti dengan NIM 25 11 21 30 37, dan aku tidak sendiri, aku bersama rekan aku. Perkenalkan, nama saya Farah Rehelda dengan NIM 25 11 21 2056. Oke, pada kegiatan kali ini aku akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Padang dengan nama Baik, perkenalkan, nama saya Nasya Septiani Putri, mahasiswa dari jurusan Administrasi Niaga. Oke, lanjut ke wawancaranya. Yang pertama itu, apa yang kakak ketahui mengenai kekerasan yang ada di lingkungan kampus? Sejauh ini kalau di kampus kami, Kak, karena saya masih baru, belum ada kami lihat ada kekerasan di sini. Dan juga di sini memang udah ada satuan tugasnya, yaitu Satgas kami yang memang ditugaskan menanggulangi itu kekerasan, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Terus menurut kakak, kalau misalnya di lingkungan kampus itu yang sering terjadi itu kekerasan jenisnya itu kayak gimana ya, Kak? Kalau sejauh ini di kampus kami kan belum ada ya, Kak. Insya Allah kedepannya juga nggak ada. Cuman kalau untuk di kampus-kampus lain mungkin seperti kasus yang baru-baru ini, pembulian dari segi fisik, seperti kasus yang didorong dari lantai 4 itu ya, Kak. Ya. Terus juga dari kata-kata, dari lontaran-lontaran kata. Terus ada juga dari segi senioritas di kampus-kampus lain. Terus menurut kakak, faktor apa yang paling sering menjadi penyebab kekerasan antar mahasiswa ini? Kalau menurut saya, faktor-faktor itu mungkin dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, terus juga dari faktor tontonan media sosial. Oke Kak, lanjut. Menurut kakak, bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk saling menghormati dan tidak melakukan kekerasan? Mungkin bagi saya lebih gimana ya, kayak diadakannya aja itu edukasi tentang saling menghargai, dan juga kayak lebih diadakan penanaman karakter seperti nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut Kak. Bagaimana sih Kak perasaan kakak jika kakak melihat atau mengalami tindakan kekerasan di lingkungan kampus? Ya pastinya kalau lihat secara langsung kecewa kan, Kak, kan kayak sedih juga lihat korban-korbannya, dan mungkin bisa ditindaklanjuti dengan cara dilaporkan ke pihak yang lebih berwajib. Oke Kak, pertanyaan terakhir, apa sih Kak harapan kakak terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan? Kalau menurut saya, harapan saya ke depannya semoga nggak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, baik itu antar mahasiswa dengan mahasiswa maupun antara dosen dan mahasiswa, dan mungkin dari staf-staf juga. Semoga ke depannya mahasiswa itu lebih ngerasa aman dan nyaman di kampusnya masing-masing. Jadi guys, itulah hasil wawancara kami bersama Kak Nashwa. Sekian, terima kasih. Nah baik, selanjutnya kami akan melanjutkan wawancara dengan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya perkenalkan, saya Zikra Anur dan rekan saya. Aku Miftahul Hikmah, dan Bang boleh perkenalin namanya? Perkenalkan, nama aku Syujarul Haq dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Telekomunikasi. Oke, terima kasih Bang. Jadi kami ingin tanya-tanya sedikit. Pertanyaan pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang kekerasan di lingkungan kampus?
Jadi mungkin kekerasan di lingkungan kampus itu dapat berupa kekerasan fisik atau mungkin berantem mungkin. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya menurut Abang bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang paling sering terjadi di kampus? Mungkin untuk di kampus mungkin yang lebih sering kemungkinan verbal kemungkinan. Makasih ya Bang. Ya. Oke, selanjutnya menurut Abang itu faktor yang paling sering menjadi penyebab kekerasan antar mahasiswa itu apa aja, Bang? Mungkin ada beberapa faktor dari internal atau eksternal. Kalau internal mungkin dari masalah pribadi antar sesama, dan kalau mungkin ada faktor eksternal mungkin dari pihak ketiga. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya itu bagaimana menurut Abang cara menumbuhkan kesadaran mahasiswa itu untuk saling menghormati antar sesama? Kalau untuk menumbuhkan kesadaran antar sesama mahasiswa sih mungkin lebih sering balik ke pribadi masing-masing aja sih, lebih sering menghargai. Mungkin bisa ada edukasi untuk para mahasiswa mungkin. Makasih Bang. Selanjutnya bagaimana perasaan Abang jika melihat atau mengalami tindakan kekerasan di lingkungan kampus? Tindakan yang akan saya lakukan mungkin akan menindaklanjuti atau melapor ke pihak yang berkewenangan di kampus mungkin. Selanjutnya yang terakhir Bang, apa harapan Abang terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan? Harapan saya untuk kedepannya menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman untuk sesama dan tentram. Baik teman-teman, saya rasa sekian saja wawancara kami untuk saat ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini kami ingin mewawancarai beberapa mahasiswa di Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya, kenalin nama saya Al-Khairi Hadid dengan teman saya. Saya Kaisa Uliana Najwa Putri. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu, Bang? Ya. Perkenalkan, nama saya Jason Michael Fernando. Saya dari jurusan Administrasi Niaga dengan prodi Administrasi Bisnis. Oke, terima kasih ya, Bang. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Abang, apa yang Abang ketahui tentang kekerasan di lingkungan kampus? Gitu, Bang. Kalau dalam lingkungan kampus sendiri, karena hitungannya saya masih baru, mungkin saya belum mendapati ya beberapa masalah atau kasus dalam kampusnya sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh, menurut Abang, bentuk-bentuk kekerasan apa aja yang paling sering sih terjadi di kampus itu? Mungkin untuk dalam kampus, dari berita yang saya baca saja, itu seperti pembulian terhadap juniornya dari seniornya, tentang inginnya senior selalu dipatuhi. Betul sekali, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang. Menurut Abang, faktor apa yang paling sering menjadi penyebab kekerasan itu terjadi, Bang? Faktor apa aja penyebabnya, Bang? Gitu. Mungkin kalau dari saya itu tuh faktornya bisa jadi dari lingkungan keluarganya sendiri ataupun bagaimana teman-temannya, mentalnya mungkin, atau teman-temannya yang kayak ngajak, ayo kita bully ini gitu. Betul sekali. Sering terjadi ya? Sering terjadi ya. Nah, untuk selanjutnya, menurut Abang, gimana sih cara menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk saling menghormati dan tidak melakukan kekerasan? Kalau saran dari saya, Menumbuhkan kesadarannya gitu. mungkin bisa dengan lewat edukasi dari dosen kepada mahasiswanya ataupun Nasihatin gitu. nasihatinnya gitu. Dan juga saling
bagaimana ya, menjaga jika misalnya kita mau lihat jangan diabaikan, diacuhkan gitu, saling peduli terhadap sesama. Mungkin selanjutnya itu Bang, bagaimana perasaan Abang jika melihat atau mengalami tindakan itu misalnya di lingkungan kampus ini Bang? Bagaimana perasaan Abang gitu mengalami hal yang seperti itu Bang? Kalau perasaan saya tentunya saya akan sedih mengapa bisa saya menjadi bahan bulian dan bagaimana mereka kok bisa ya, padahal kita sama-sama mahasiswa di sini. Mungkin saya juga akan melapor kepada mahasiswaan ataupun ke dosennya supaya diatasin lah. Oke, terima kasih Bang. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Apa harapan Abang sih terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman? Ya mungkin dengan cara seperti edukasi tadi ataupun Lebih wawasannya gitu ya Bang. wawasannya mungkin ditambah gitu dengan baca-baca. Apalagi dengan sekarang saya pikir informasi itu sangat gampang sekali dicari, jadi bisa kita ketahui bagaimana cara mengatasinya ataupun cara mencegahnya terjadinya pembulian di kampus-kampus. Harapannya mungkin minim ya, Iya. terjadinya tindakan pembulian lagi. Iya. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang. Oke guys, itulah hasil wawancara kami. Terima kasih Bang, terima kasih juga ya Bang. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Dari hasil penelusuran kami tadi, dapat kita lihat bahwa lingkungan Politeknik Negeri Padang masih tergolong aman dan belum ditemukan laporan kasus kekerasan. Namun, keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap selesai. Upaya pencegahan, edukasi, dan kesiapsiagaan tetap harus terus dijaga. Harapannya, seluruh sivitas akademika PNP bisa saling mendukung untuk menciptakan kampus yang benar-benar aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena keamanan kampus adalah tanggung jawab kita bersama. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan bikin kita makin peduli soal keamanan kampus. See you on the next project. Bye-bye.